Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Azizah, NPM 2023 14500 156 dari kelompok 7. Di sini saya beserta dua teman saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan materi tentang asal-usul manusia dari sudut pandang agama, biologi, fisika, kimia, dan lainnya, serta menjelaskan proses pembelahan sel, mitosis dan amitosis, dan juga teori evolusi menurut para ahli. Nama saya Gita Rahma Oktavianti, NPM 2023 14500 157. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dosen pengampu Ibu Mimah Nisma SEMN. Perkenalkan, nama saya Vista Rafika Tanjung dari kelas XC Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2023 1450 0659. Selamat menyaksikan. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama. Yang pertama adalah dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dalam firman Allah SWT yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal dari daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya, dengan segala keistimewaannya yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya cipta atau ahsanu taqwim, dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Dengan hatinya, manusia dapat memutuskan sesuatu sesuai petunjuk Robnya. Dengan raganya diharapkan aktif untuk menciptakan karya besar dan tindakan yang benar, hingga ia tetap pada posisi kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepadanya sebagai ahsanu taqwim, ulul albab, rabbaniun, dan lain-lain. Maka dengan semua sifat kemuliaannya dan semua sifat insaniyah yang ada dengan kekurangan dan keterbatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman, dan dusta dalam beragama. Selanjutnya ada dari agama Kristen. Dalam kitab mereka disebutkan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Kata yang diterjemahkan dengan debu tanah adalah adamah, yang di tempat lain dipakai kata daging atau basor untuk menyebutkan tubuh manusia itu. Kata basor ini dalam bahasa Yunani adalah sarx. Selanjutnya ada sudut pandang dari agama Hindu. Menurut kepercayaan agama Hindu, Manu yang pertama adalah Swayambhu Manu, yang dipercaya sebagai kakek moyang manusia pada Manwantara pertama. Menurut agama mereka, Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa dan memiliki keturunan. Anak cucu dari Manu disebut dengan Manawa atau Dewa Nagari. Sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut Manawa, atau secara harfiah berarti keturunan Manu. Menurut agama Hindu, Swayambhu Manu dan Satarupa merupakan pria dan wanita pertama di dunia atau era kehidupan pertama setelah masa Swayambhu Manu berakhir. Dunia memasuki masa Manu yang baru, dan demikianlah silih berganti sampai 14 Manu terlahir ke dunia. Waisawasta Manu atau Manu di masa sekarang dikatakan merupakan putra dari Surya Wiswasman, yaitu dewa matahari.
menurut agama Hindu yang menjadi leluhur manusia pada permulaan era kehidupan manusia yang sekarang. Yang selanjutnya adalah dari sudut pandang agama Buddha. Menurut Agama Sutta, manusia berasal dari awal kalpa atau sebuah periode waktu yang panjang yang terkait dengan umur alam semesta atau penciptaan. Saat ini sebagai makhluk mirip Brahma yang terlahir kembali dalam alam Brahma Abhasvara. Mereka kemudian menjadi makhluk yang bersinar dalam cahayanya sendiri, mampu bergerak di udara dan tanpa bantuan mekanis. Dalam waktu yang sangat lama dan tidak memerlukan makanan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyukai makanan fisik dan ketika mereka mengkonsumsinya, tubuh mereka menjadi lebih berat dan lebih mirip tubuh manusia. Mereka kehilangan kemampuan untuk bersinar dan mulai mendapatkan perbedaan dalam penampilan mereka. Dan yang selanjutnya adalah sudut pandang dari agama Konghucu. Manusia dalam agama Konghucu berasal dari kedua orang tua, dianugerahi sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir oleh Tian. Manusia juga diberikan perintah suci dalam menyampaikan ajarannya kepada seluruh umat Konghucu. Perintah suci tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tian. Oleh karena itulah manusia ditempatkan dalam kedudukan tertinggi. Dalam kitab Liji, salah satu kitab Liji atau kitab kesusilaan, di dalam kitab tersebut, Ki atau semangat itulah pernyataan adanya roh, Bo atau daya-daya hidup itulah pernyataan adanya nyawa. Tujuan pengajaran agama mengharmonisasikan lahiriah dan rohaniah manusia. Semua yang dilahirkan akan mengalami kematian, yang mati itu akan kembali ke tanah. Inilah dinamai berhubungan dengan nyawa, tulang, daging. Semua jasad yang berwatak yin atau negatif akan kembali ke tanah atau bumi. Sedangkan semangat yang berkembang, naik bergemilang atau kembali kepada Tian, diiringi harum dupa yang semerbak. Itulah pernyataan adanya roh. Dalam agama Konghucu, ketika manusia meninggal dunia, maka jasadnya akan kembali ke bumi. Hal itu dikarenakan manusia mengkonsumsi makanan yang berasal dari bumi dan karena itulah maka jasadnya dapat hidup. Sedangkan rohnya kembali kepada Tian, maka akan kembali seperti semula kepada Tian untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat setiap manusia di dunia. Selanjutnya, asal-usul kehidupan manusia dari sisi biologi. Manusia adalah suatu spesies yang diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia diciptakan lengkap, dengan akal yang menjadi pembeda dengan makhluk hidup secara umum. Dengan akal inilah, manusia cenderung memiliki rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk hakikat jati dirinya sendiri. Upaya manusia dalam mencari tahu tentang dirinya sendiri seperti pengetahuan mengenai struktur anatomi tubuh manusia. Struktur anatomi tubuh manusia sangatlah rumit dan kompleks, mulai dari satuan unit terkecil yang membentuk banyak sel, kemudian dari banyaknya sel hingga menjadi organ-organ yang memiliki fungsi tersendiri. Seiring berjalannya waktu, para tokoh dalam bidang masing-masing terus berupaya meneliti penemuan baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam biologi dijelaskan bahwa perkembangbiakan atau reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Manusia tergolong makhluk dioseus atau berumah dua, yang berarti satu individu hanya memiliki satu jenis alat reproduksi, yaitu laki-laki atau perempuan. Laki-laki dewasa mampu menghasilkan sel gamet yang disebut spermatozoa, sedangkan perempuan dewasa mampu menghasilkan sel gamet yang disebut ovum. Jika kedua sel gamet ini melebur atau terjadi fertilisasi, maka terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi janin dan dalam waktu 9 bulan akan menjadi bayi. Manusia berkembang biak atau bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual melibatkan dua individu yang masing-masing menyumbangkan satu sel reproduktif khusus yang disebut gamet dan bersifat vivipar atau melahirkan. Selanjutnya, asal-usul manusia dari sisi fisika. Berbicara tentang asal-usul kejadian manusia mengharuskan kita untuk berbicara tentang asal-usul kehidupan dan hidup. Teori pertama yang dapat dikenali dari Aristoteles
384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun, teori ini diragui oleh Lazzardo Spallanzani, Francesco Redi dari Italia, dan Louis Pasteur dari Prancis. Berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Semenjak itu, pada tahun 1860, telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya atau omne vivum ex vivo. Setelah itu munculnya teori evolusi dari Charles Darwin 1809 sampai 1882. Pada hakikatnya merupakan kelanjutan sahaja dari teori omne vivum ex vivo. Menurut Charles Robert Darwin pada tahun 1800 sampai 1882 bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisme di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah kejadian manusia. Khusus tentang kejadian manusia, menurut teori evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang lebih maju dibandingkan hewan atau spesies lain. Pada tahun 1842, Darwin telah menyusun kerangka teorinya dalam sebuah buku setebal 250 halaman yang telah diselesaikan pada tahun 1844 yang kemudian ia beri judul The Origin of the Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859. Dan buku lain dengan judul The Origin of Man pada tahun 1871 yang kemudian terkenal dengan istilah teori evolusi Darwin. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi kimia. Pada tahun 1920, dua ilmuwan yang bekerja secara terpisah, A.I. Oparin dan J.B.S. Halden, menyatakan bahwa lautan yang baru terbentuk mengandung banyak molekul sederhana. Molekul sederhana ini kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks. Mereka juga mengklaim bahwa atmosfer primitif bumi terdiri dari gas nitrogen atau N2, uap air atau H2O, metana atau CH, gas hidrogen atau H2, karbon monoksida atau CO, dan amonia atau NH3. Molekul-molekul di atmosfer kemudian bereaksi satu sama lain menggunakan sinar matahari dan kilat untuk membentuk molekul organik sederhana. Pada saat itu, oksigen belum terbentuk di atmosfer. Dengan adanya oksigen, tidak mungkin secara spontan membentuk senyawa organik sederhana. Mengapa? Karena oksigen sangat reaktif dan dapat memutuskan ikatan kimia yang baru terbentuk. Pada saat itu, laut belum terbentuk di bumi karena permukaan bumi yang panas menyebabkan setiap tetes air yang jatuh di bumi menguap lagi. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, permukaan bumi mulai mendingin dan lautan terbentuk. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller 1953 membuktikan hipotesis Oparin dan Halden dengan melakukan eksperimen yang mensimulasikan atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen dalam sebuah alat. Dia merencanakan menggunakan listrik untuk mensimulasikan kilat dan sinar matahari di bumi primitif. Hasilnya luar biasa. Dalam beberapa hari, percobaan menghasilkan senyawa organik yang terdiri dari urea, asam asetat, asam laktat, dan beberapa asam amino. Berdasarkan hasil percobaannya, Miller menunjukkan bahwa zat organik kemungkinan besar terbentuk secara spontan di atmosfer primitif bumi. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks yang membentuk makhluk hidup tidak sederhana dan makhluk hidup sederhana berlangsung jutaan tahun sebelum evolusi kimia terjadi. Ini berarti bahwa asal-usul organisme tidak sesederhana yang diyakini oleh abiogenesis atau generatio spontanea, tetapi melalui evolusi kimia yang berlangsung selama jutaan tahun.
Teori ini disebut juga teori evolusi kimia atau neoabiogenesis yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena percaya bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati melalui evolusi kimia. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa ketika suatu sel membelah diri menjadi dua sel yang baru. Pembelahan ini dilakukan untuk memperbanyak diri atau juga disebut reproduksi. Proses ini juga akan menggantikan sel lama yang sudah rusak atau tua. Dengan demikian, tubuh bisa terus menjalankan fungsinya secara optimal. Pembelahan sel mitosis. Jenis pembelahan sel ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, kecuali sel gamet atau sel telur atau sperma yang ada pada makhluk hidup termasuk manusia dan tumbuhan. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan, perkembangan, serta menggantikan sel yang rusak atau mati. Pembelahan sel secara mitosis akan menghasilkan dua sel anakan dengan karakter yang identik dengan induknya. Artinya, sel anakan akan memiliki susunan gen dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jumlah kromosom pada sel anakan hasil mitosis adalah berpasangan atau diploid atau 2N. Di sini ada gambar proses mitosis. Yang pertama ada interfase. Interfase merupakan fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Yang kedua ada profase. Pada tahap ini, selaput inti sel dan nukleus atau anak inti sel mulai menghilang. Sel induk mulai membelah dan membentuk sentriol, yaitu semacam serat atau spindle yang terbentang di antara dua kutub. Membran sel akan terpecah dan terbentuklah benang-benang kromatin. Kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom yang kemudian bergerak ke titik tengah sel. Yang ketiga ada metafase. Benang spindle semakin jelas sehingga dapat menarik sentromer atau bagian tengah kromosom ke tengah-tengah antara dua kutub sel atau bidang ekuatorial. Pada tahap ini, kromosom masih berbentuk utuh. Ia terdiri dari dua kromatid atau lengan kromosom yang dihubungkan oleh sentromer. Yang keempat ada anafase. Setelah mencapai bidang ekuatorial, kedua kromatid memisahkan diri untuk menjadi kromosom tunggal. Kromosom tunggal akan dibagi dua sama banyak, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Pada bagian ujung masing-masing kutub sudah ada sentriol yang menunggu. Yang terakhir ada telopase. Sel akan terbelah menjadi dua bagian melalui proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dengan jumlah kromosom sama banyaknya. Setelah terbentuk sel anakan, inti sel akan muncul kembali, sedangkan kromatid anakan menghilang secara perlahan. Sel akan terus membelah selama masih dibutuhkan. Pada waktu tunggu pembelahan atau interfase, tubuh akan melakukan penimbunan energi. Pembelahan amitosis. Jenis pembelahan sel amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan amitosis memiliki ciri khusus, yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel, pembelahan amitosis disebut juga pembelahan biner. Umumnya, jenis pembelahan sel ini banyak ditemukan dalam sel-sel yang sifatnya prokariotik seperti bakteri dan ganggang biru.
Mekanisme pembelahan amitosis adalah 1. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. 3. Protein FTSZ atau filamenting temperature sensitive mutan Z berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Yang keempat, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi 2 bagian. Yang kelima, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi manusia. Yang pertama adalah teori Darwin. Teori Charles Robert Darwin dikenal sebagai bapak teori evolusi. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam yang diterbitkan pada tahun 1859. Teori evolusi Darwin dikenal dengan teori seleksi alam. Teori seleksi alam mengandung 2 pemahaman, yaitu bahwa spesies sekarang berasal dari spesies dahulu dan terbentuknya spesies karena seleksi alam. Pada dasarnya, teori Darwin menitikberatkan pada proses seleksi alam dan adaptasi makhluk hidup, bukan pada perubahan morfologis manusia. Aksiologi perlu diperdalam terkait isu penggunaannya di tengah masyarakat agamis. Kedua adalah teori Lamarck. Lamarck menjelaskan bahwa organisme hidup untuk mewakili kemajuan, dan manusia adalah bentuk tertingginya. Organisme yang sudah evolusi selama ribuan tahun akan berkembang dan bentuk rendah yang lebih tinggi. Adanya benda antar individu dapat terjadi karena berbagai kebiasaan oleh individu. Gagasan yang dikenal dengan Lamarckisme ini menyatakan bahwa karakteristik organisme diwariskan. Teori ini memang tidak sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Namun Lamarck berhasil memberi kontribusi yang sangat penting untuk perkembangan teori berikutnya. Dalam teori Lamarck, terdapat konsep yang terintegrasi, di mana ada dorongan yang tidak sadar tertanam di dalam diri organisme untuk mengarah kepada tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, dan hal itu menggambarkan bahwa setiap makhluk terus mencari kedudukan yang lebih baik. Namun, ketika Lamarck merumuskan teori ini, tidak banyak orang yang mengetahui tentang mekanisme genetik. Maka dari itu, seharusnya teori ini tidak dianggap hanya sekedar kesalahan konseptual, namun sebaiknya dipandang sebagai langkah penting dari perkembangan. Dan yang ketiga adalah teori Weismann. Percobaan Weismann dilansir dari Social Skill Library Text pada tahun 1892. Weismann merancang sebuah eksperimen untuk menguji secara langsung apakah keturunan makhluk hidup mewarisi karakteristik yang diperolehnya. Weismann melakukan pengujian pada 901 ekor tikus, memotong ekornya dan membiarkannya hingga 21 generasi banyaknya. Weismann menemukan bahwa semua keturunan tikus memiliki ekor yang utuh. Weismann tidak mendukung teori evolusi Lamarck, namun mendukung teori evolusi karena seleksi alam yang dikemukakan oleh Darwin. Plasma nutfah bagaimana kromosom, gen, ataupun DNA jika dibicarakan pada zaman modern. Seleksi alam menyebabkan mutasi genetik yang mendorong evolusi agar makhluk hidup dapat bertahan pada perubahan lingkungan. Sehingga secara garis besar teori evolusi Weismann mengatakan bahwa seleksi alam dalam proses evolusi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, zat keturunan atau plasma nutfah dari kedua orang tua makhluk hidup bercampur menjadi satu dalam sel telur yang dibuahi, dan setiap anak mewarisi setengah dari plasma nutfah masing-masing orang tuanya. Teori evolusi Weismann menjadi tolak ukur ditemukannya teori evolusi modern.
penemuan Weismann juga mendasari teori mutasi genetik modern. Bagaimana karakteristik fisik dan modifikasinya diturunkan secara genetik dari generasi ke generasi. Kemudian yang keempat adalah teori De Vries. Pada masanya, De Vries terkenal karena kategori mutasinya. Pada tahun 1886, ia menemukan bentuk-bentuk baru di antara sekelompok Oenothera lamarckiana, spesies bunga mawar malam, yang tumbuh liar di ladang kentang yang ditinggalkan di dekat Hilversum, setelah melarikan diri dari tanah perkebunan. Dengan mengambil benih dari tanaman ini, ia menemukan bahwa tanaman tersebut menghasilkan banyak varietas baru di kebun percobaannya. Dia memperkenalkan istilah pengobatan untuk variasi yang muncul secara tiba-tiba ini dalam terbitnya yang membuat 2 jilid The Mutation Theory tahun 1900 sampai 1903. Ia mendalilkan bahwa evolusi, terutama asal-usul spesies, mungkin menjadi lebih sering melalui perubahan berukuran besar dibandingkan melalui gradualisme Darwin yang pada dasarnya menunjukkan suatu bentuk sultanisme.